Ya, beberapa hari yang lalu kita ini kehilangan beberapa ulama, Bang. Yang pertama tuh yang saya tahu Habib Ja'far Al-Kaf di Kudus. Beliau itu Iya. seorang waliullah. Kemudian Syekh Ali Jaber baru-baru juga. Iya. Kemudian Habib Ali yang kemarin juga. Ali Muhammad Ya. Asgaf. Nah, kita ini minta doa untuk beliau-beliau ini, Bang. Mohon doanya untuk almarhum yang sudah meninggal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, teman-teman di rumah juga mohon doa untuk para ulama yang sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita dapat penggantinya, Bang, ya. Amin amin ya Allah. Amin. Nah, saya lihat di postingan Instagram Abang ini begitu sedih, Ya, begitu sedih. Bahkan sampai kedatang ke makamnya, Abang menangis gitu. betul. Apa hubungan Abang dengan Syekh Ali Jaber ini, Bang? Saya pribadi, saya ini termasuk orang yang memang cinta dengan guru-guru, dengan ulama. Saya mengenal sosok almarhum Syekh Ali Jaber itu pada saat beliau jadi imam besar Di? di Masjid Sunda Kelapa. Saya selalu mengikuti jejak beliau. Di 2008 beliau mulai berkarir. 2010, 11, 12 itu beliau masih sering di Masjid Sunda Kelapa pada saat bulan Ramadan, dan beliau juga sering isi di Qiyamul Lail, dan saya selalu berada di sana ketika 10 hari Ramadan terakhir itu itikaf di situ. Dan saya paling senang dengan suara beliau, keindahan beliau melantunkan Al-Quran, Masya Allah. Di situ saya beberapa kali bertemu dengan beliau, tapi tidak begitu akrab karena mungkin Tapi sempat saling tegur sapa. iya, saling berpelukan, pernah foto bareng juga, pernah salaman sama beliau. Dan qadarullah jarang bertemu karena mungkin kesibukan kita masing-masing, kesibukan beliau juga, jadi nggak pernah bertemu. Dan qadarullah ada niat saya itu pingin sekali sekolah atau belajar Al-Quran di tempat beliau setelah video saya viral. Dan ternyata beliau itu Masya Allah, ya Allah, beliau itu orang yang ahlul Quran, orang yang memiliki ilmu yang begitu tinggi, orang yang tawadu, tapi Masya Allah, berkah Al-Quran ini beliau masih menghargai orang-orang yang dimana hatinya mencintai Al-Quran. Sampai yang membuat saya mulai intens aktif itu waktu saya dikabarin sama salah satu kawan saya di Lampung. Waktu saya isi jadwal di Lampung itu 6 bulan sebelum beliau isi di Lampung, saya udah dapat kabar. Dia menyampaikan bahwa nanti tanggal 13 itu 12, 13 atau 14 itu saya Ali Jaber isi jadwal di sini. 2 bulan sebelum itu, sebelum kejadian. Nah, setelah kejadian itu saya langsung dikabarin sama panitia di sana di Lampung. Setelah saya buka WA, ini informasi ini dari 2 bulan yang lalu udah dikasih tahu. Baru kejadiannya hari itu pas banget kan kejadian itu. Dan memang saya frontal banget, sampai saya posting di YouTube, saya posting di Instagram juga, mengecam kepada orang-orang yang menusuk yang telah melakukan kejahatan, ya, mencoba untuk melakukan pembunuhan terhadap Syekh Ali Jaber. Tapi Masya Allah, beliau tidak pernah marah, tidak pernah dendam. Bahkan itu beliau memaafkan. Beliau memaafkan, tapi tetap proses hukum harus berjalan, karena itu pun juga harus. Tapi Masya Allah, beliau tidak pernah mendendam, menyimpan dendam. Disitulah saya banyak belajar tentang bagaimana cara memaafkan. Meskipun orang melakukan salah, tapi ya kita nggak usah menendam, atau kita nggak usah menyimpan dendam, tidak usah harus marah gitu. Dengan sifat tawadunya beliau, saya intens. Dan qadarullah saya minta kontak pribadinya beliau itu lewat asistennya beliau, namanya Ustadz Iskandar. Nah, saya intens komunikasi sama Ustadz Iskandar, bla bla bla. Saya ada niat pengen ketemu dengan Syekh Ali Jaber. Masya Allah, waktu saya tanya kabar langsung dibalas sama Syekh Ali Jaber melalui voice note.
Nanti Langsung Syekh Ali Jaber ya. nanti saya akan kirimkan ini sampai sekarang masih ada voice note-nya. Syekh Ali Jaber langsung kirim voice note. Boleh, bisa Boleh, didengar. boleh. Bisa diputar. Ya, saya akan perdengarkan ini. Nah, ada satu nasihat yang paling diingat dari Syekh Ali, Bang. Dan nasihat ini ada nanti setelah saya dengarkan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Al-Mukarram Al-Fadil Al-Salih Al-Mubarak Juping Topan. Alhamdulillah, saya bahagia sekali. Saya sebenarnya dari dulu bercita-cita untuk ketemu. Saya senang-senang antum punya suara merdu. Tinggal sedikit ada huruf-huruf yang mungkin dibiasakan, insyaallah biar lebih mantap lagi. Insyaallah sesuai bacaan Nabi Muhammad SAW. Saya doakan semoga penghafal Al-Quran dan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Salam kenal, saya Ali Jaber, hamba Al-Faqir. Semoga insyaallah bisa kita bertemu. Assalamualaikum. Nah, pertama kali mendengar kabar Syekh Ali Jaber nih meninggal, gimana perasaannya itu, Bang? Pas saya buka kontak itu langsung, saya kan ada berada di komunitas, di grup para asatis, para ustadz-ustadz, bahkan mereka orang pertama yang menyampaikan berita informasi itu, berita duka. Pas saya buka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, saya nggak percaya, mungkin, tapi saya bilang nggak mungkin, masa teman-teman di ustadz mereka menyampaikan berita kebohongan kan, berita hoax, nggak mungkin. Dan itu langsung foto. Akhirnya di bawah lagi saya baca ada dari media Republika. Wah, ini benar yang ke dari Republika. Saya tanya informasi, akhirnya udah semua status itu di WA itu udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak percaya tuh. Apa ya, saya bilang, kok dalam hati saya, kok bisa secepat ini gitu, kok bisa. Padahal 3 hari sebelum beliau meninggal itu saya lagi isi safari dakwah di Medan, di Medan bersama ya. Ustadz Syawal juga, teman-teman. Pas saya lagi di masjid Al-Fitriyah, di situ jemaahnya banyak banget. Nah, saya udah WA si Ustadz Iskandar itu udah beberapa hari dari tanggal 4 ya, sebelum ke Medan. Saya WA beliau dari tanggal 4, beliau balas di tanggal 9. Dan beliau menyampaikan bahwa alhamdulillah kondisi Syekh Ali Jaber sudah mulai fit, tapi perlu istirahat total karena lagi masih dipakai ini kan alat pernafasan segala macam sambil menunggu kondisi stabil. Saya bilang, ya alhamdulillah, saya di sini memohon dikirimkan doa dan terus jangan pernah putus untuk memperjuangkan atau mensiarkan dakwah Al-Quran. Itu salah satu cita-cita mulia beliau. Pesan yang paling diingat itu, Bang. Bagaimana kemudian menjadikan negeri ini menjadi ahlul Quran, para penghafal Al-Quran, dengan visi beliau itu menciptakan 1 juta penghafal Al-Quran. Kami mendoakan agar Syekh Ali Jaber itu diberikan kesehatan agar bisa kembali melanjutkan perjuangan beliau, melanjutkan dakwah. Karena masih muda juga kan beliau ini. Dia masih muda di usia 44 tahun. Udah. Dan gak nyangka memang beliau meninggal. Dan yang satu hal yang membuat saya teringat itu dengan pesan beliau, bahwa beliau tidak pernah menyatakan dirinya sebagai syekh. Beliau menyampaikan bahwa saya Ali Jaber Al-Faqir. Iya. Ya kan? Seperti di voice note-nya. Dan beliau menyampaikan pesan-pesan itu, contoh bagi saya yang masih belajar agama, masih belajar membaca Al-Quran, ini tidak bilang antum mesti salah bacaannya. Kalau di kalangan orang lain pasti udah bilang begitu. Antum harus banyak belajar. Kayak gitu. Tapi justru dia memberikan pesan-pesan, kesan itu yang tidak membuat orang itu tersinggung dengan cara bahasa yang halus. Masya Allah. Bayangkan saya sendiri yang punya cita-cita ingin bertemu dengan saya. Saya siapa? Ya kan, kalau bahasa kita sekarang harusnya kita ini ya datang sowan kepada guru, sowan kepada ulama, sowan kepada habaib. Tapi beliau punya cita-cita ingin bertemu dengan saya. Ya Allah, dan qadarullah
sampai detik ini belum ketemu. Tapi pada saat beliau menghubungi Abang Cuping ini, ada firasat nggak? Belum ada firasat, dan hari itu memang saya udah niat, memang waktu dia lagi jadwal di Bogor, kita udah niat mau ke Bogor. Cuma karena ada saudara-saudara saya lagi datang dari Tidore, mereka lagi latihan persiapan MTQ di Padang. Kemudian ada si kawan kita juga, si Bang Darwin Hasibuan lagi dari Jakarta, jadi saya pengen ketemu dengan beliau. Nah, dia tadinya saya mau pergi ke Bogor itu nggak jadi, padahal sudah janjian mau ketemu sama Syekh Ali Jabir. Udah nggak jadi itu, padahal udah beberapa kali sering isi kajian sama Syekh Ali Jabir tuh jadwalnya selalu nggak bersamaan. Begitu juga waktu saya di acara Hijrah Fest di di JCC, saya pulang, Syekh Ali Jabir datang dan kita nggak ketemu. Memang ada niat untuk mau ketemu gitu, dan terakhir itu beliau kirim voice note lagi waktu beliau safari dakwah di Tidore, di kampung saya. Nah, beliau kirim voice note, mungkin bisa kita dengarkan lagi Bang. Beliau kirim voice note. Assalamualaikum, alhamdulillah sudah sampai ke kampung antum ini. Alhamdulillah, semoga lancar, berkah. Tak ketemu di kampungnya, insyaallah ketemu di Jakartanya. Nanti kapan-kapan kita sama-sama ke kampung antum nih, jalan-jalan ke pulau-pulau, insyaallah lancar, berkah. Assalamualaikum. Masih ada misi yang beliau ingin mengajak saya untuk menemani beliau, bagaimana kemudian kita bisa mensiarkan Al-Quran di daerah pedalaman atau Mulkiyah. Tapi qadarullah, Allah punya kehendak lain, dan misi ini tidak bisa kita lanjutkan. Tapi dengan pesan-pesan yang beliau sampaikan melalui asistennya beliau, Ustadz Iskandar, harusnya tanggal 24 ini kita safari dakwah di Maluku Utara. Cuma karena beliau, Allah telah sayang dan memanggil beliau, akhirnya jadwal untuk di daerah Maluku Utara yang beliau sudah jadwalkan itu hanya dibatalkan. Padahal hari ini hari ulang tahun beliau juga ya? Iya, betul. Saya baru dapat informasi ini juga dari anak saya tadi. Anak saya sampaikan bahwa hari ini Syekh Ali Jabir, beliau ulang tahun, beliau melihat, dan itu semua udah disiapkan sebelum beliau meninggal. Tapi yang feeling saya, ini pendapat saya, feeling saya itu sepertinya Syekh Ali Jabir itu dia sudah tahu, sudah ada firasat tentang perjalanan beliau akan kembali menghadap Sang Khalif. Beliau udah tahu. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena kita bisa lihat di setiap video yang beliau ceramah, yang beliau sampaikan, beliau selalu sisipkan tentang kematian. Kalau saya meninggal, tolong disiapkan kain kafan saya. Selalu pesannya pesan seperti itu. Kalau saya meninggal, saya ingin meninggal di Indonesia. Kalau nggak di Lombok, yang penting di Indonesia. Padahal beliau lahir di Madinah. Kita ini sebagai orang awam pingin meninggal di Mekah, di Madinah. Terbaik. Tapi masya Allah, dia sendiri meminta untuk dimakami di Indonesia. Coba kurang mulia apa beliau? Ya Allah, beliau selalu banyak sekali wasiat-wasiat atau pesan-pesan yang selalu beliau sampaikan untuk memperbanyak membaca salawat, memperbanyak mengamalkan doa, ayat kursi, banyak sekali. Video-video yang telah beliau sampaikan kepada kita itu doa-doa yang harus kita amalkan. Dan beliau itu termasuk sosok ulama itu yang kalau kita bahasakan, saya bahasakan itu tenang, suka membuat adem di saat Indonesia lagi kisruh. Dia menenangkan, beliau menenangkan dengan cara dakwah beliau, dan alhamdulillah banyak orang-orang yang terinspirasi dari video-video yang beliau siarkan, dan banyak orang dapat hidayah. Bahkan saya kemarin baca di kolom komentar tuh, di kolom komentar channel YouTube-nya Deddy Corbuzier kalau nggak salah, seorang Kristiani merasa tersentuh dengan dakwanya. Ini merasa kehilangan. Iya, makanya tadi saya bilang banyak orang-orang di kalangan yang non Muslim pun juga mereka tersentuh dan merasa tidak percaya, kehilangan sosok seperti beliau. Kalau kita mau menghadirkan sosok seperti beliau itu mungkin membutuhkan waktu bisa 5-10 tahun, bahkan 20 tahun, dan bahkan belum tentu ada seperti beliau. Beliau itu anak pertama dan memiliki 12 bersaudara. 12 bersaudara. Saya baru tahu itu setelah saya bertemu dengan adiknya namanya Anas Jabir. Anas Jabir itu anaknya Syekh juga, anak ke-11. Ya Allah. Ya kayak tim sepak bola semua itu ahlul Quran, hafal Al-Quran, masya Allah. Ada
Muhammad Jabir, ada Husain Jabir, ada Hanis Jabir, dan beberapa adik-adiknya lainnya, saudara-saudara lainnya. Apa pesan dari ini Bang Cuping yang belum sempat diutarakan ke beliau? Ada pesan yang ingin saya mau sampaikan kepada saya ingin belajar lebih dalam tentang ilmu Al-Quran itu. Saya ingin dibimbing langsung sama beliau. Iya. Bersanad seperti itu ya? Bersanad. Tidak hanya bersanad, tapi bagaimana dengan ilmu-ilmu yang beliau miliki, dengan kebaikan yang beliau ajarkan kepada kita. Sifat tawadhu beliau itu yang perlu saya pelajarin ke beliau. Dan qadarullah, nah pada saat menghadiri pemakamannya kemarin itu banyak orang itu, banyak jemaah yang datang untuk melihat jenazahnya. Ya, melihat jenazahnya. Proses pemakamannya. Betul, pada proses pemakamannya. Waktu itu saya itu memang niatnya mau datang ke rumah sakit, cuma karena lihat di postingannya guru kita Ustadz Yusuf Master, beliau mengatakan bahwa nggak boleh datang karena memang masih dalam proses protokol ya, kesehatan. Jadi polisi menyampaikan untuk nggak bisa datang ke rumah sakit, jangan sampai menimbulkan keramaian. Hanya saya mencoba untuk cari informasi lagi, ada postingan dari sahabat saya, kawan saya itu di rumahnya saya itu nggak boleh juga karena sudah ditutup. Jadi setelah asar itu, karena mungkin udah niat dari awal pingin datang berziarah ke makam beliau, akhirnya di waktu asar Ustadz Syawal telepon salah satu kawannya. Kemudian saya bilang sama si Syawal, antum kabarin si Anas Jabir aja, adanya almarhum. Akhirnya Anas Jabir bilang almarhum dimakamin di Darul Quran. Udah dari situ saya memutuskan, sudah kita langsung ke sana aja ke Darul Quran. Harusnya saya tiba itu sebelum proses pemakaman. Cuma karena saya sudah bilang sama Syawal, ini kan saya beda mobil sama si Syawal kan. Saya bareng sama si Kawah, sama istri saya juga masih anak saya Yusuf. Saya bilang masih Syawal, tahu tempatnya enggak? Dia bilang tahu. Akhirnya kita bablas, kelewat. Harusnya itu dari salah awal jalan. itu kita udah tahu, udah bisa ikutin proses pemakaman. Karena salah jalan, akhirnya keterusan aja. Tadinya 15 menit kita udah sampai, ini ke putar 30 menit. Dua kali lipat. Nah, ya udah saya telepon si Syawal, udah pakai maps aja, kenapa, kan udah ada maps. Udah saya marah di dia situ, saya bilang mestinya ini kan kita harusnya lebih hemat waktu, kita harus sampai di sana itu sebelum proses pemakaman. Ya ada biaya yang terbuang juga. Ya udahlah, saya udah marah, tapi ya apa boleh buat, memang sudah jalannya Allah kali. Akhirnya saya bilang, saat Syawal bilang gak apa-apa, mungkin Allah udah kasih kita jalan ke sini biar buat sedekah di tol. Oh iya juga ya. Hanya gak jadi marah kan. Pas nyampe di sana udah parkir juga susah, udah rame, udah diblok semua. Saya turun, istri saya nggak ikut, saya turun jalan kaki sama si Syawal parkir mobilnya jauh bertiga, jadi nggak bisa masuk ke dalam sebenarnya. Cuma saya bilang itu dijaga ketat sama tentara. Iya, karena ada polisi jaga sama pengurus kan. Ya alhamdulillah, karena mungkin kebaikan niat juga yang kita ingin ini. Pas sampai sana saya bilang udah ini dari keluarganya si almarhum, akhirnya dibuka tuh, kita udah janjian, masuklah ke dalam. Pas nyampe ke dalam itu udah proses pemakaman sudah selesai, terus dibaca doa bersama. Dan doa bersama itu disampaikan langsung oleh Abi Amir Faisal. Kebetulan memang saya kenal baik sama beliau, dan beliaunya sahabatnya almarhum di waktu Hafiz Cilik Indonesia, Hafiz Quran. Dan beliau yang pimpin doa, kemudian ada si Irfan Hakim di situ. Dan setelah doa selesai, saya peluk Abi, saya samperin Abi, saya peluk, saya nangis. Di situ kita nangis semua, saya bilang ya Allah Abi, saya punya niat ingin ketemu Syekh, begitu juga sebaliknya, tapi qadarullah, Allah punya rencana lain. Hanya Habib menyampaikan bahwa nggak apa-apa kamu nggak ketemu di dunia, mudah-mudahan kamu bisa bertemu di akhirat ya Allah. Amin. Yang penting terus istiqomah, terus baca Al-Quran, syiarkan Al-Quran dengan kemampuan yang seperti pesan beliau juga kan. Seperti pesan beliau juga. Jadi
Kami sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus, saya ini sebenarnya kan hobi dan memang sangat suka membaca Al-Quran, walaupun saya bukan seorang hafiz yang hafiz 30 juz, tapi bagaimana keistiqomahan saya, semangat saya, cita-cita saya dari dulu ingin membaca serta menghafal Al-Quran ini bisa tersebar, bisa tersiarkan. Dan salah satu safari dakwah saya bersama teman-teman itu lebih diprioritaskan untuk bagaimana mencintai Al-Quran, sebagaimana sebuah hadis yang mengatakan bahwa khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran serta mengamalkannya. Ya. Nah, kemarin saya lihat juga di postingan IGTV Abang ini. Ya. Lagi baca Quran tuh. Ya. Sama Ustaz Yusuf Mansur. Betul. Ustaz Syawal, Ustaz Taki Malik juga. Taki Malik. Nah, itu baca surah apa? Itu kita baca surah Al-Baqarah di ayat 142 itu tentang kematian. Mungkin bisa dibacakan, Bang. Ya, pas waktu saya lagi ini, saya salamin beliau, kita pelukan, langsung dipanggil sama si Ustadz Yusuf Masur, yuk kita bertiga kita tilawah yuk, tapi kita tilawah aja ya, mujawad ya, jangan baca qori, karena saya nggak bisa, apalagi saya udah usia begini. Saya bilang jangan bertiga Ustadz, ini ada saya rasa samperin, ada Ustadz Syawal juga, adalah bacalah. Pas baca pertama Ustadz Yusuf Masur Basar, kedua ke saya, ketiga ke Taki, baru ke Syawal. Dan setelah kita baca di ayat yang tentang kematian itu kita menangis. Karena kita menangis merasa kehilangan sosok yang begitu tawadu, sosok yang selalu membuat Indonesia ini jadi adem, sosok manusia yang selalu membuat kita ini menjadi tenang dengan cara dakwahnya beliau. Jadi kita baca surah Al-Baqarah tentang kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, setelah Abang baca Quran nih berempat ya, Bang? Berempat, Bang. Itu menangis. Ya. Saya menangis, dan bukan hanya menangis di saat itu aja. Besok pun juga saya masih teringat, dan beberapa kali saya putar ini yang tadi saya dengarkan itu. Sambil saya bikin status lewat Instagram, saya baca ayat yang tadi, saya menulis status itu sambil saya menangis. Saya gemetar, saya bilang ya Allah, sampai jemariku ini tak sanggup menulis kata-kata kehilangan seorang tokoh ulama. Ya, kita semua bersedih atas berpulangnya almarhum, karena beliau adalah sosok yang sangat dicintai oleh umat. Bahkan umat Kristiani juga ini mencintai dakwah beliau karena dengan cara yang hikmah. Pada saat beliau dicuri mobilnya, pencuri itu mengembalikan mobil yang dicuri itu dan meminta maaf kepada Syekh Ali, dan Syekh Ali ini memaafkan pencuri tersebut. Banyak sekali video-video yang kita bisa lihat ya, yang beliau sampaikan kepada kita. Kita jangan pernah menilai orang, jangan pernah menyalahkan orang, dan jangan pernah menjustice orang, jangan pernah menghukum orang. Sebab kita ini sebenarnya termasuk orang yang pembuat dosa. Cuma karena Allah, mungkin aib kita masih disembunyikan oleh Allah. Masih disembunyikan sama Allah. Dan pesan ini yang sering beliau sampaikan ketika beliau diundang oleh Mas Didi Corbuzier. Inilah yang membuat kita tersentuh.
agar kita jangan sampai terjebak dengan penampilan, agar kita jangan sampai menghukum orang bahwa mereka melakukan salah. Bahkan orang yang meskipun dia tidak memakai jilbab sekalipun, kita jangan mengatakan bahwa dia berbuat dosa, tidak. Tapi bagaimana caranya kita supaya mendoakan kepada dia, karena kita tidak tahu. Walaupun dia berbuat dosa di siang hari, mungkin saja di malam hari dia bertaubat dan memohon kepada Allah. Dan malam itu ketika Allah mengambil nyawanya dia, kalau seandainya Allah mencabut nyawa dia sementara dia dalam keadaan bertaubat, tak ada satupun manusia yang tahu. Begitu juga kami, teman-teman yang lain. Tak ada satupun manusia yang bisa menjamin dirinya bisa masuk surga kecuali Allah memberikan rahmat. Inilah pesan-pesan yang harus kita petik, yang harus kita ambil, dan mudah-mudahan setiap kebaikan yang kita dapatkan kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Ada lagi Bang yang ingin disampaikan? Ya, harapan saya ya, jangan pernah putus untuk terus berdoa, terutama buat kita, buat diri kita, buat keluarga kita, buat guru-guru kita, buat ulama-ulama kita. Penting kita mendoakan, berbagi kebaikan, mengajak kepada orang untuk watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mengajak kepada orang untuk saling berbuat kebaikan dan takwa. Itu saja Bang. Nah, sebelum kita closing nih Bang, minta doa dari Abang untuk negara kita yang sedang dilanda bencana, mulai dari gempa di Majene, di Kalimantan juga, gunung meletus, dan longsor, banjir di mana-mana, dan ulama-ulama juga yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, teman-teman yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahwa kondisi saat ini negara kita, khususnya Indonesia, sedang dilanda musibah yang begitu berat yang Allah berikan cobaan kepada kita satu persatu, baik itu dari hancurnya pesawat Sriwijaya, kemudian bencana banjir di Kalimantan, kemudian gempa yang terjadi di daerah Sulawesi, terutama di daerah Mabuju, Majene. Kita bisa lihat di media sosial, baik itu di TV dan maupun di media-media yang lain. Masya Allah, subhanallah, banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin Allah saat ini berikan cobaan dan ujian kepada kita, tapi yang paling tidak bagaimana supaya kita diberikan kekuatan agar bisa dekat dengan Allah. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang dilanda musibah. Dan beberapa waktu yang lalu kita melihat secara langsung satu persatu ulama-ulama kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus kita sadari, ada apa di balik ini. Ini yang perlu kita renungkan semua. Ini yang perlu kita renungkan bersama. Jangan sampai Allah menurunkan bencana ini hanya karena negeri ini dipimpin oleh orang-orang, hanya karena negeri ini dipimpin oleh orang-orang zalim, orang-orang yang tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang tidak peduli dengan saudara-saudara kita. Hari ini kita bisa menikmati apa yang kita bisa nikmatin, sementara masih banyak di luar sana saudara-saudara kita yang untuk bertahan hidup, untuk makan, untuk mengisi perut mereka yang lapar, tidak pernah terfikir oleh orang-orang yang hanya memikirkan untuk dirinya sendiri. Saya ingin mengajak kepada kita semua, mari sekali lagi kita merenungkan diri kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bencana ini tidak akan terjadi terus menerus. Amin. Ujian ini akan terus terjadi. Kita bisa lihat Allah sudah menjelaskan kepada kita, sudah mengingatkan kepada kita di surah Ar-Rum. Telah nampak, telah terjadi kerusakan di muka bumi ini, ya bukan karena siapa? Ya semua ini karena tangan-tangan Bima manusia. kasabat aydinas. Bima kasabat aydinas. Kita sekarang masuk di era musim hujan.
Kita jangan pernah menyalahkan hujan, karena hujan tidak pernah berbuat salah. Tapi salahkanlah dalam diri kita, karena kita ini adalah manusia-manusia yang serakah, manusia-manusia yang tidak pernah bersyukur kepada Allah. Padahal Allah sudah begitu banyak berikan nikmat kepada kita, tapi kita sendiri yang terlalu serakah. Buktinya kita bisa melihat kasihan saudara-saudara kita yang mereka hidupnya di hutan, tapi hutan itu dipakai, digusur hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu saja, sementara mereka tidak bisa tinggal, tidak bisa menikmati alam mereka hanya karena masalah uang. Saya ingin mengajak kepada kita semua, mari kita berdoa memohon ampunan agar negara kita, negara tercinta khususnya Indonesia, terhindar dari bencana mara bahaya. Ayo teman-teman semua kita berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurruhu ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imna hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu syukran kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa wajhi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan saya juga ingin mengajak kepada saudara-saudara, teman-teman sekalian untuk membantu meringankan beban hidup saudara-saudara kita, terutama di daerah-daerah yang terkena bencana, baik itu di Kalimantan, di Sulawesi, dan maupun di beberapa tempat lainnya, untuk berbagi donasi melalui infak di semangatbantu.com. Semoga setiap sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun sedekah, sekecil apapun yang kita keluarkan dengan niat karena Allah untuk membantu saudara-saudara kita, insya Allah Allah akan membalas dengan berlipat-lipat kali. Amin, amin. Dan jangan lupa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat ajakan infak semangat bantu, insya Allah infak ini akan kita salurkan kepada khususnya orang-orang yang menerima bantuan, terutama di daerah yang terkena bencana, di Kalimantan, daerah Sulawesi, Majene, Mamuju, dan juga di daerah-daerah yang terkena dampak lainnya. Dan saya Copi Topan. Sebelum saya closing, siapa yang mau diajak podcast di sini Bang untuk pertama kali? Oke, ini karena pertama kali perdana, ya saya akan ingin mengajak ya khususnya buat Ustadz Syawal Mubarak untuk datang di sini. Silakan datang ke sini. Inspirasi ya. Kita berbagi inspirasi, mensiarkan Al-Qur'an dengan lantunan-lantunan antum yang masya Allah luar biasa ya. Yang cukup luar biasa, yang sangat luar biasa dengan dengan rankingan suaranya yang begitu tinggi. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman di akun YouTube Cupin Topcast ya. Dan juga jangan lupa teman-teman, saya ingin mengajak kepada teman-teman semua, yuk kita sama-sama meluangkan kesempatan jari kita untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ingat, setiap kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Cupin Topcast, ayo top up kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.